Pernah nggak sih lo ngerasa makin rame notif grup WA lo, malah makin hampa pas lo naruh HP di meja? Gue mau bahas kenapa keramaian digital itu sebenarnya cuma kebisingan yang bikin lo makin ngerasa sendirian di dunia nyata. Coba lo bayangin momen ini. Lo baru aja kelar scroll media sosial sampai jempol lo pegel. Di grup WhatsApp kantor atau teman SMA obrolannya lagi kenceng banget. Isinya stiker lucu, meme receh, sampai debat gak penting soal politik atau bola. Lo ikut nimbrung, ngetik WK berkali-kali, atau sekedar kirim jempol biar gak dikira sombong. Tapi pas lu kunci layar HP, suasana kamar lu langsung hening sesunyi itu. Perasaan kosong itu tiba-tiba datang, kayak ada lubang di dada yang gak bisa ditutup sama 1000 notifikasi. Gue yakin banyak dari lo yang ngerasain hal yang sama. Apalagi buat kita yang usianya udah masuk kepala 2 atau 3. Di umur segini hidup lagi capek-capeknya. Kerjaan numpuk, cicilan nunggu, dan circle pertemanan makin lama makin mengecil. Kita sering berharap teknologi bisa jadi jembatan buat rasa sepi itu. Tapi kenyataannya justru paradoks. Semakin banyak kita berisik di dunia digital, semakin sunyi perasaan kita di dunia nyata. Kenapa sih hal ini bisa terjadi? Sebenarnya ada penjelasan yang cukup masuk akal di balik ini semua. Otak manusia itu hardware lama yang dipaksa jalanin software modern. Otak kita didesain buat koneksi emosional yang dalam lewat tatap mata, nada suara, dan kehadiran fisik. Pas lu cuma lihat teks di layar, otak lu gagal nangkep rasa dari komunikasi itu. Bagi otak, itu cuma data, bukan koneksi. Makanya lo bisa ngerasa kesepian di tengah grup chat yang isinya ratusan orang. Interaksi kita sekarang itu ibaratnya kayak makan snack micin. Rasanya gurih di lidah, bikin nagih, tapi nggak ada nutrisinya sama sekali. Lo kenyang sesaat karena dopamin dari bunyi ting di HP, tapi jiwa lo tetap lapar karena kekurangan oksitokin. Oksitosin itu hormon cinta atau kedekatan yang cuma keluar pas lo bener-bener berinteraksi secara manusiawi. Digital chat itu dangkal guys. Kita cuma saling lempar info, bukan saling berbagi rasa. Lo pasti pernah kan ngerasa pengen banget cerita masalah berat ke temen. Tapi pas mau ngetik di grup, lo ragu. Takut dikira baper, takut ngerusak suasana yang lagi seru, atau takut cuma dibales sabar ya pakai stiker kucing nangis. Akhirnya lo simpen sendiri. Lo milih buat tetap terlihat asik di grup, padahal sebenarnya lo lagi butuh dipeluk atau sekedar didengerin sambil ngopi bareng. Disitulah letak masalahnya. Kita lebih milih menjaga image digital daripada kejujuran emosional. Dulu nongkrong itu ya duduk bareng di warung kopi. Bisa diem-dieman 10 menit tapi tetap ngerasa ada temennya. Sekarang kita bisa duduk bareng di satu meja tapi mata masing-masing nunduk ke layar. Kita physically dekat tapi secara mental lagi ada di tempat lain. Kita lagi sibuk ngurusin orang yang gak ada di situ sambil nyuekin orang yang jelas-jelas ada di depan mata. Ironis banget kan? Kebisingan digital ini juga bikin kita kehilangan kemampuan buat dengerin diri sendiri. Tiap ada celah kosong dikit, kita langsung buka HP. Lagi nunggu lift, buka HP. Lagi di toilet, buka HP. Mau tidur, scrolling sampai subuh, kita takut sama keheningan. Karena di dalam keheningan itu, pikiran-pikiran jujur kita mulai bicara. Dan jujur itu kadang nakutin. Kita pakai notifikasi sebagai pelarian supaya nggak perlu ngadepin rasa sepi yang sebenarnya butuh diselesain, bukan dialihin. Belum lagi soal tekanan buat selalu online. Ada perasaan bersalah kalau nggak balas chat cepet-cepet. Ada rasa cemas kalau ketinggalan info di grup circle lo. FOMO atau fear of missing out ini yang bikin kita terus-terusan terikat sama gadget. Kita jadi budak algoritma yang sebenarnya nggak peduli sama kesehatan mental kita. Perusahaan teknologi itu cuma mau atensi lo, bukan kebahagiaan lo. Mereka bikin notifikasi itu mirip mesin slot di kasino, bikin lo kecanduan tanpa lo sadari. Gua nggak bilang lo harus hapus semua sosmed atau keluar dari semua grup WA. Itu nggak mungkin di zaman sekarang. Tapi coba deh kita mulai lebih sadar, bedain mana interaksi yang emang punya isi dan mana yang cuma bising.
Jangan sampai lu punya 1000 temen di kontak HP, tapi nggak punya satupun orang yang bisa lo telepon pas lo lagi nangis jam 3 pagi. Jangan sampai jempol lo lebih sibuk daripada hati lo. Coba sesekali taruh HP lo di ruangan lain pas lagi makan bareng keluarga atau temen. Rasain gimana rasanya bener-bener hadir. Dengerin bunyi es batu di gelas, lihat ekspresi muka temen lo pas lagi ketawa, dan rasain udara di sekitar lo. Itu semua hal kecil yang gak bakal bisa digantiin sama resolusi layar setajam apapun. Koneksi yang nyata itu butuh waktu, butuh usaha, dan yang paling penting butuh keberanian buat jadi rapuh di depan orang lain. Kita sering lupa kalau kita ini makhluk sosial, bukan makhluk digital. Kita butuh disentuh, didengar, dan dimengerti secara utuh. Teknologi itu cuma alat bantu, jangan sampai malah jadi penghalang antara lo dan kenyataan. Jangan sampai pas lo nanti udah tua, memori yang lo punya cuma sekumpulan chatlock dan stiker, bukan kenangan manis tentang tawa dan air mata yang lo bagi bareng orang-orang tersayang. Sekarang coba lo lihat lagi daftar chat di HP lo. Dari sekian banyak obrolan yang masuk hari ini, berapa banyak yang bener-bener bikin lo ngerasa dihargai sebagai manusia? Berapa banyak yang bikin lo ngerasa nggak sendirian di dunia yang makin gila ini? Mungkin udah saatnya kita kurangin ngetik dan mulai lebih banyak bicara lewat hati ke hati. Kalau semua notifikasi di HP lo tiba-tiba hilang selamanya malam ini, siapa orang pertama yang bakal lo datengin rumahnya cuma buat bilang kalau lo lagi nggak baik-baik aja?